Puji Tuhan. Shalom. 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 Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sore hari ini bila kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita boleh ada semua karena kemurahan Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pakai waktu kita saat ini sebaik-baiknya untuk kita bawa hati kita menyembah, membawa hati kita untuk memuliakan Dia, karena hanya Dialah Allah yang patut kita senangkan, ya, patut kita agungkan lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan pengagungan kita kepada Tuhan. Sebabnya kita akan nyanyikan sebuah pujian. Namun berkata, saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, saat kami datang memuji-Mu, kami izinkan Roh Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Sebabnya kami mengangkat hati kami untuk menyembah, untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pusatku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, amin Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami mengangkat hati kami Bapa. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran lagi. Ku angkat hatiku, angkat hati, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
untuk menyembah Dia. Bawa hati untuk memuliakan namanya. Haleluya Bapa. Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan lagi, lebih lagi katakan, ku angkat hati. Ini kami di hadapan-Mu Allah. Ku pandang kekudusan-Mu, ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bagimu Yesus, terima kasih Yesus. Dimuliakan, kami datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang berkata, amin.
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Bebaskan roh kami untuk Amin. memuji, memuliakan Amin. nama-Mu. Ya Tuhan. Dan kami izinkan Amin. roh Allah bekerja dalam Amin. kehidupan kami. Sebabnya Tuhan, kami siap dilawati oleh Haleluya. Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, Amin. mengucap Haleluya. syukur, memulaikan ibadah doa kami hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Masih ada sukacita? Amin. Saya percaya bahwa sukacita yang kita miliki hari ini itu dikerjakan oleh Roh Suci dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita lihat kiri kanan kita, lambaikan tangan kita berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan berikan sukacita di dalam kehidupan kita. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Amin. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Kesukaan surga, kesukaan amin yang kurasa sekarang ini. Haleluya. Kesukaan surga dikerjakan oleh Suci. Amin. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Lagi kesukaan surga, kesukaan surga yang kurasa sekarang. Amin Tuhan. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus. Mandiri di hati, mandiri di hati, mandiri amin, mandiri di hati. Haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mandiri, 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 mandiri di hati, mandiri di hati, mandiri di hati, amin di hati. Haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mandiri, 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 mandiri di hati. Mandiri di hati, mandiri di hati, mandiri di hatiku. Haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergerak, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mandiri, 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 mandiri di hatiku. Mandiri, 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 mandiri di hatiku. Haleluya. Mandiri, 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 mandiri di hatiku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mendidih, jangan sampai menjadi dingin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, hati kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang disampaikan pada malam hari ini adalah isi hati-Mu bagi kami semua. Sebabnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saya serahkan kepada hambanya. Cek, cek. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, yang menjamin keselamatan setiap hidup kita secara pribadi. Dan saya percaya sepanjang 8 malam ada banyak hal yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Ada banyak berkat yang tentu kita dapatkan. Bagaimana fungsi Roh Kudus dalam hidup kita dan bagaimana keinginan-keinginan Roh ya untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin malam hari ini kesimpulannya ya, saya tidak akan panjang, tidak panjang-panjang lah ya. Dan saya percaya malam hari ini api Roh Kudus akan berkarya, bekerja dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saudaraku, jangan sampai terlewat. Ya, rindukan malam ini, mungkin ini malam terakhir ya, karena besok kan ibadah. Jangan sampai malam pertama sampai malam yang ke-8 kita biasa-biasa saja. Tapi rindukan saat malam hari ini, ya, ledakan api Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Baik saudaraku, mari kita langsung saja buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, di ayat yang ke-8. Mungkin ini menjadi ayat hafalan ya bagi kita. Dan saat malam hari ini saya percaya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sudah ketemu? Haleluya. Kalau sudah ketemu, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini supaya ini menjadi rema dan kita aminkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dalam hitungan ketiga sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mau menjadi saksi? Kalau mau jadi saksi, malam hari ini, jangan ada seorang pun di antara kita yang terlewatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bawakan tema dampak daripada Roh Kudus itu dalam hidup saudara dan saya. Ya, di sana dikatakan kamu akan diberi kuasa. Kuasa yang di sana adalah kalau dalam bahasa aslinya disebut dunamis. Ya, dunamis yang mengandung arti yaitu kuasa atau pekerjaan atau kekuatan, mukjizat, tenaga, keberanian, dan berkuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, ada kuasa dalam hidup saudara dan saya. Ya, ada hak dalam hidup saudara dan saya. Ada pekerjaan besar yang akan dikerjakan. Jadi bukan hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kita dengar baik-baik pesan Tuhan saat malam hari ini. Karena saudara akan dipakai Tuhan. Jangan lewatkan saudaraku. Tapi kalau saudara menganggapnya biasa saja, mengabaikan, ya jangan salahkan kalau kita nggak dapat apa-apa malam hari ini. Tapi saya percaya, saudara sedang menyiapkan hati saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan
yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat hal ini menunjukkan ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, saudaraku, maka Roh Kudus itu yang akan mengambil alih. Roh Kudus itu sendiri yang akan bekerja dalam hidup kita. Kalau dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, hidup kita ini enggak kita lagi yang berkuasa. Tetapi Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya, Dia yang mengambil alih. Engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib ketika Roh Allah ada dalam hidup saudara. Bukan yang biasa-biasa. Di sana dikatakan menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Ya, bukan lagi penakut. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus dikatakan seperti dinamik yang siap diledakkan kuasanya. Kalau kita tahu bom, saudaraku, ya, itu tinggal nunggu detik-detik untuk meledak. Tetapi ledakan yang dimaksud di sana bukan ledakan yang menghancurkan. Bukannya menghancurkan hidup kita. Ya. Tetapi dikatakan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti dinamik yang siap untuk meledakkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba membentengi, yang mencoba menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Zaman dulu juga pekerjaan Tuhan dihalang-halangi. Dan sampai sekarang. Nah, ini saatnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus dahulu ketika mereka juga belum menerima Roh Kudus, mereka penakut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Benar? Sebelum murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus dalam hidup mereka, bukankah murid-muridnya penakut? Sehingga ketika mereka mengetahui ketika Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalibkan, dan Tuhan Yesus katakan, kalian akan diguncang imannya. Kalian akan ketakutan. Bahasa saya ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar itu, Petrus mengatakan, biarpun mereka semua goncang imannya, karena engkau, aku sekali tidak. Hebat ya Petrus. Ketika ngomong seperti itu, maaf bukan Om Petrus yang di sini. Ya. Ketika Petrus mendengar, oh Tuhan Yesus katakan, kalian akan diguncang imannya. Oh Petrus dengan gagahnya berkata, oh enggak, saya enggak akan meninggalkan Tuhan. Fakta di lapangan saudaraku, apakah Petrus tetap setia? Ketika dikatakan, loh kamu kan salah satu dari mereka. Oh tidak. Temu lagi, loh bukannya kamu pengikut salah satu dari Yesus? Oh bukan, sampai akhirnya Petrus mengutuki. Dia bersumpah, enggak, aku enggak kenal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, sering seperti Petrus, meledak-ledak, ya kan? Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, persoalan, kita mulai ciut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat perbandingan setelah Roh Kudus memenuhi hidup daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dan sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, sangat jauh perbandingannya saudaraku. Ya. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, kita menyaksikan saudaraku kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat ketika kita membaca, oh iya, perbandingan ketika murid-murid belum dipenuhi Roh Kudus
dan setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Karena itu saudaraku, nantikan Roh Kudus malam hari ini memenuhi hidup kita. Jangan sampai ada yang terlewatkan saudaraku. Sangat disayangkan. Saya tahu Roh Kudus nggak hanya malam ini bekerja. Tetapi ketika kita berkumpul bersama-sama, 2-3 orang aja kalau sepakat, Yesus hadir. Saya percaya ada hadirat Allah di tempat ini. Ada Yesus sedang bersama-sama dengan kita saat ini. Dan Yesus menilik setiap hati saudara satu persatu. Jadi jangan biarkan hatimu memikirkan yang lain. Tapi biarlah hati kita memiliki kerinduan. Kita katakan, Tuhan saya harus dipenuhkan. Karena saya mau menjadi saksi Tuhan. Ya. Dan kita melihat perbandingan atau perubahan setelah murid-murid Tuhan Yesus menerima kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi berani saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan tidak takut lagi. Sekalipun mereka harus kehilangan nyawa mereka. Murid-murid, bahkan orang-orang yang bersama dengan mereka tidak takut lagi. Ketika orang-orang ada di loteng Yerusalem, bahkan ketika mereka dituduh, oh mereka itu mabuk anggur. Yang tadinya mereka penakut. Tetapi setelah mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus dengan tegas mengatakan, mereka tidak mabuk anggur. Karena ini baru pukul 9 pagi. Dia berani bersaksi di depan orang-orang pada saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Bahkan dia mengatakan kepada orang yang ada di saat itu, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya mereka bertobat dan memberi diri mereka baptis. Supaya apa? Supaya Roh Kudus juga memenuhi hidup mereka. Ada kuasa dalam perkataan murid-murid Tuhan, rasul-rasul pada saat itu. Ada kuasa, enggak lagi yang biasa-biasa saudaraku. Setiap perkataan mereka ada kuasa, ada keberanian. Ketika ada Roh Kudus, ada keberanian di sana. Yang tadi mereka penakut menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Ya selama ini mungkin kita takut untuk menyaksikan tentang Yesus kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita. Tapi ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan takut lagi. Engkau tidak menjadi pengecut lagi sebagai anak Tuhan. Tetapi menjadi anak Tuhan yang pemberani. Karena apa? Karena Roh Kudus yang berbicara lewat hidup saudara. Bukan saudara lagi. Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Minta Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika kita diperhadapkan pun untuk hal yang sulit, jangan pernah kita berpikir, lalu aku mau ngomong apa? Apa yang harus aku sampaikan? Apa ya kira-kira jawabanku? Gak usah. Firman Tuhan katakan, Roh Allah sendiri yang akan berbicara lewat hidup saudara. Ya. Kayak saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika Roh Kudus memenuhi hidup para rasul, memenuhi hidup mereka, dan ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, ketika Petrus menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin kehidupan, ketika dikatakan bertobatlah, beri dirimu dibaptis, dia katakan ada keselamatan, ada kehidupan di dalam Yesus. Dan waktu itu kira-kira sekitar 3.000 orang percaya kepada Yesus. Kira-kira bisa nggak hal itu terjadi di zaman sekarang ini? Cuma 1 orang yang amin. Kira-kira bisa nggak itu terjadi akhir-akhir ini saudaraku? Amin. Karena firman Tuhan katakan di akhir zaman akan terjadi penuaian besar. Kita minta kepada Tuhan, kita salah satu penuainya.
Jangan bilang begini, Tuhan ini aku, utuslah dia. Jangan saudaraku. Tapi kita katakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Amin. Jangan bilang Tuhan ini aku, utuslah dia. Jangan saudaraku. Kita harus punya hati untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, perkara-perkara besar menyertai pelayan para rasul pada saat itu. Tanda-tanda mukjizat menyertai pelayanan mereka. Ketika mereka berdoa bagi orang-orang yang kerasukan, mereka dilepaskan. Belenggu-belenggu yang membelenggu jiwa-jiwa pada saat itu, ketika mereka doakan, belenggu itu dihancurkan. Karena ada kuasa Roh Kudus. Ada yang lumpuh dari lahir saudaraku, kira-kira sekitar 40 tahun. Ketika dia meminta-minta, Petrus katakan, emas dan perak gak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, berjalanlah. Dan Petrus katakan beserta dengan murid-murid yang lain, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Yesus yang memakai hidup para rasul pada saat itu. Jadi saudaraku, ketika kita dipakai Tuhan, tetap kita jaga hati kita. Jangan sampai kita sombong rohani, amin. Ketika saudara dan saya dipakai Tuhan, jangan pernah sekali-sekali mencuri kemuliaan nama Tuhan. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ada banyak mukjizat. Makanya tadi dikatakan perkara besar. Dinamis yang dikatakan di sana, pekerjaan besar. Ada mukjizat. Kalau Roh Kudus turun dalam hidup saudara dan saya, ada mukjizat. Ada kuasa Tuhan. Ada perkara besar yang terjadi saudaraku. Kita nggak lagi menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Dan hidup mereka Tuhan ubahkan. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup para rasul beserta orang-orang yang ada pada saat itu di tempat itu di loteng Yerusalem saudaraku. Hidup mereka diubahkan. Cara hidup jemaat diubahkan. Saudara bisa membacanya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Bagaimana cara hidup jemaat Tuhan ubahkan, Roh Kudus ubahkan. Yang mungkin tadinya mereka nggak suka dengan persekutuan. Mereka menyukai persekutuan. Yang tadinya mungkin mereka nggak suka baca firman. Mereka menyukai firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Dengan tekun mereka tiap-tiap hari saudaraku ada di rumah Tuhan. Di antara kita siapa yang 10 hari ini setia? 9 hari ini. Selain pengerja lah ya. Ada? Ada saudaraku? Pemain musik. Ya. Saudaraku, mereka bertekun. Mereka berkumpul. Bukan hanya sekedar berkumpul, saudaraku. Mereka saling berbagi. Setelah Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Ada rasa peduli. Ada kasih di dalam hidup mereka. Mereka saling mendoakan saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan sore hari ini, kalau saudara mau diubahkan, mau menerima kuasa itu, rindukan Roh Kudus. Mau dipenuhi Roh Kudus? Kalau mau dipenuhi Roh Kudus, aja diam baik. Benar gak sih bahasaku? Jangan diam aja. Angkat suara kita kepada Tuhan. Jangan fokus dengan waktu. Karena di dalam Tuhan, ketika kita memuji menyembah Tuhan, saya gak tahu pengalaman saudara dengan Tuhan. Itu 1 jam itu gak berasa. Menceritakan kebaikan Tuhan, 1 hari duduk aja 1 jam itu rasanya cuma 5 menit. Ketika kita sharing sama saudara seiman ya. Lihat jam, waduh udah jam sekian. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kuasa Roh Kudus
akan turun dalam hidup kita ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Dan dikatakan engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, dimulai dari tempat ini dulu. Dari tempat kita, keluarga kita, daerah kita, baru kita menjadi saksi keluar. Amin. Mau menjadi saksi? Mau dipakai Tuhan? Amin. Siapkan hati saudara, malam ini ada roh Allah di tempat ini, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan mau pakai saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya teringat bagaimana nubuatan Nabi Yoel dikatakan begini. Saya bacakan di ayat yang pasal 2 ayat yang ke-17. Akan tetapi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan, lelaki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dari yang kecil sampai yang tua, Tuhan pakai. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang kembali kepada hati kita, pribadi lepas pribadi. Mau atau tidak menjadi salah satu dari yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, saya undang pemain musik, singers, leader, boleh maju ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya. Buka hatimu saudaraku. Fokuslah untuk meminta Roh Kudus memenuhi saudara. Jangan pikirkan dulu hal yang lain. Jangan pikirkan dulu perkara-perkara daging saudaraku. Haleluya. Haleluya Yesus. Berlututlah di hadapan Tuhan. Buka suaramu. Mungkin kau berkata, kakiku sakit. Imani ketika engkau berlutut di hadapan Tuhan, mukjizat Tuhan, Amen. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anak-anak muda, engkau akan dipakai Tuhan. Amin. Orang-orang tua, dipakai Tuhan. Mendapatkan mimpi-mimpi. Hamba-hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Siapkan hatimu saudaraku. Terima kasih. Makasih Tuhan. Amin. Makasih Yesus. Makasih Bapak Indah. Haleluya Yesus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Haleluya. Kami tahu Tuhan akan pakai kami. Ketika kami berkata, ya ini aku Tuhan. Haleluya. Dari yang kecil sampai yang tua Tuhan pakai. Haleluya. Makasih. Haleluya. Haleluya. Kami buka hati kami. Kami angkat hati kami padamu. Kami angkat suara kami. Kami mau menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Besar kasih setiamu. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Besar kasih setiamu. Makasih Tuhan Yesus. Ya Allah. Makasih Tuhan Yesus. Ku buka hati tujuanmu. Buka hatimu. Berserah Makasih Yesus. di hadirat. Haleluya. Kau ambil alih Hidup kami hidupku. Dialah menyembahku. Ku buka
penuh kami di
akan menjadi saksi. Kau buka hatimu, jangan keras. Yesus mengasihi. Yesus melihat hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau akan menjadi Bapa yang punya otoritas daripada Allah. Hati Bapa akan Tuhan kurniakan dalam hidupmu. Yesus. Engkau yang ada di rumah, jangan mau menjadi penonton. Angkat tanganmu, sembah Yesus. Sembah Yesus. Jangan mau menjadi penonton. Jesus say Yesus mengasihimu. Engkau dikasihi dan akan Tuhan pakai. Yesus. Haleluya. Yesus. Jangan lihat keterbatasanmu. Jangan lihat keterbatasanmu. Sebab engkau memiliki Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Roh Kudus. Terima kasih Ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Sembah Yesus. Haleluya. Musik boleh berhenti. Pemain musik menyembah Yesus. Sembah Tuhan.
Yesus, oh Yesus, 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 haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau peduli akan hidup kami. Amin Roh Kudus. Pakai hidup kami Tuhan. Amin Roh Kudus. Semua kami yang hadir hari Roh ini, Kudus. bahkan mereka yang ada di rumah Yesus, Haleluya. mereka yang rindu dan tidak jadi penonton. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sanjung kau di tempat ini, sebab kau imam besar agung. Amin. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Amin Tuhan. Yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sanjung kau Yesus, ku sanjung kau di tempat ini. Amin, 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 amin. Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita merenungkan kasih Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Tuhan berjanji memberikan seorang penolong dalam hidup kita. Itu adalah satu jaminan yang luar biasa Tuhan berikan atas kehidupan kita.
Sebabnya kita bersyukur kalau sampai malam hari ini kita bisa menikmati lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang sudah dikirim untuk kehidupan kita akan menuntun setiap langkah kehidupan kita untuk kita hidup sesuai dengan Amin, kehendak Yesus. Allah. Amin. Bukan kehendak kita lagi sendiri, Amin. tetapi kita mau izinkan Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup ibadah kita sore hari ini, saya rindu kita nyanyikan satu pujian. Naikkan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita katakan terima kasih. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur buat kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Malam hari ini, mari kita beri waktu kita untuk kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Allah. Kita juga mau berdoa buat keadaan bangsa dan negara kita. Kalau kita melihat keadaan yang terjadi di hari-hari terakhir ini, pandemi sudah begitu merajalela. Tapi kita mohon perlindungan Allah menjadi bagian bangsa dan negara kita, dan menjadi bagian kita, umat-umat pilihan Allah, umat-umat ketebusan Allah. Dan kita bukan berdoa syafaat untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan menyertai, boleh melindungi kehidupan kita. Dan kita pun khusus berdoa buat Bapak Gembala kita yang ada. Tuhan berikan mujizatnya,
Tuhan berikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dengan kasih Kristus, Bapak Petrus akan berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dan di akhir pujian kami serahkan kepada Bapak Petrus. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang menaungi kehidupan kami hingga saat hari ini. Bersama-sama hamba-hamba-Mu, Ya, saudara-saudara Yesus. seiman kami ada di tengah-tengah rumah-Mu. Kami selalu menyerahkan hidup ini untuk Ya, dipakai oleh Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Tiada kasih. hari-hari yang indah Haleluya. kecuali duduk diam di rumah-Mu, Amin. duduk diam di bait-Mu, Amin. menikmati wajah-Mu. Amin. Inilah kepuasan-kepuasan yang hakiki yang kami rasakan Tuhan, melebihi tawaran-tawaran duniawi Makasih ya yang kami rasa di dalam kehidupan ini. Puji nama Terima kasih Tuhan, karya Roh Kudus-Mu semakin hari semakin luar biasa, membakar memenuhi setiap kami, anak-anak kami, cucu-cucu Ya, kami, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, Amin. untuk menjadi perlengkapan kami Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu, Amin. untuk menjadi saksi-saksi-Mu, sesuai kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami, Ya, Yesus. karena tidak ada kesempatan lagi untuk kami menunda-nunda. Kesempatan hari ini, lewat kasih-Mu yang telah memenuhi kami, Ya, Yesus. membakar hati kami untuk kami kerjakan. Ya, Bapa. Di mana kami bisa untuk mengerjakan semua Terima kasih. yang ingin kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Luar biasa karya-Mu. Biarlah membawa kebaikan-kebaikan bagi kami secara pribadi, untuk keluarga kami, untuk gereja-Mu, di mana Engkau percayakan kami Bapa Amin. menjadi saksi-saksi yang Engkau pakai Amin. Amin. untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Siap. Syukur Bapa, Terima kasih. syukur untuk hamba-hamba-Mu yang melayani kami pada saat hari ini. Luar biasa karya-Mu memakai hamba-hamba-Mu bagi kami semua, Terima kasih. karena kami rindu untuk menjadi jemaat yang indah di pemandangan Tuhan. Jemaat yang tidak bercacat celah. Jemaat yang mengobarkan panji-panji Kristus untuk menjadi alat-alat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Keselamatan yang telah Engkau jamin. Masa depan kami ada di tangan-Mu. Masa depan anak-anak kami ada di tangan-Mu. Biarlah roh Tuhan yang membawa masa depan kami semua. Terima kasih. Keadaan yang menakutkan, kegelapan yang mengitari seluruh bumi, kesukaran, kesulitan yang ada hingga saat hari ini, Amin. tatkala tak kecuali kami anak-anak Tuhan Ya, mengalami semuanya itu terjadi. amin Tuhan. Namun kami sungguh yakin Terima kasih. Allahku adalah Allah yang luar biasa, Amin, Yesus. yang menemani sepanjang perjalanan hidup kami. Kemenangan, perlindungan, bahkan keberhasilan-keberhasilan akan Engkau nyatakan kepada setiap kami Tuhan. Karena karya-Mu yang sungguh ajaib selalu ada pada kami. Kami rindu Tuhan
menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sungguh-sungguh memiliki roh yang berkobar-kobar. Selalu beranjak melakukan kebenaran untuk mewartakan Injil Tuhan. Sehingga berita Injil ini tidak hanya kami nikmati sendiri. Biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka dapat menerima Injil keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian pada kesempatan hari ini. Dan berkati kami semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami selalu bersyukur karena kuasa-Mu sungguh dahsyat. Sehingga oleh kekuatan tangan Tuhan yang meruntuhkan rorongan yang ada di NKRI ini. Sehingga bumi ini, NKRI ini berdiri hingga saat hari ini. Itu karena karya Tuhan yang terus menopang, yang terus Engkau nyatakan lewat doa-doa syafaat kami. Sungguh luar biasa karya-Mu Tuhan. Ampuni segelintir orang, segelintir kelompok yang memaksakan kehendak sendiri jamah mereka Tuhan. Ampuni mereka, kasihini mereka. Biar memiliki hati yang seperti hati-Mu. Sehingga karya-Mu yang ajaib itu dapat dipahami oleh umat-Mu. Sehingga bangsa ini semakin hari semakin luar biasa akan penuhan jiwa-jiwa. Karena Yesusku yang luar biasa berkarya di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapa. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan RT dan RW kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan saja yang melawat semuanya itu. Tuhan saja yang memimpin semuanya itu. Dan kami rasakan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian menjadi bagian milik kami sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Bapak. Kami satukan hati buat Bapak Gembala yang saat hari ini tidak ada di tengah-tengah kami. Kami tahu keberadaannya. Mereka ada di perawatan di Semarang. Kami rindu Tuhan jamuan-Mu. Kami rindu pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil bagian di dalam kehidupannya. Apa yang Kau izinkan Tuhan, baik adanya. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang dipakai Tuhan. Jemaat-jemaat pelayan-pelayan Tuhan yang dewasa rohani. Tidak ada yang salah Tuhan. Sesuatu terjadi. Bagian kami minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Kiranya Tuhan pun menjamah, memulihkan keadaan fisik Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak. Beri kesabaran, kekuatan kepada Ibu Gembala. Biarlah roh Tuhan yang selalu menyertai keberadaan Ibu Gembala. Menjadi Ibu Gembala yang selalu setia di dalam melayani Tuhan. Selalu setia tatkala merawat Bapak Gembala kami. Biarlah kerinduannya Engkau jawab. Kerinduannya Tuhan yang Engkau nyatakan. Semuanya akan menjadi baik-baik adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan menyerahkan umat-Mu pada kesempatan hari ini. Biarlah menjadi umat yang selalu setia di dalam Tuhan. Selalu tekun di dalam ibadah persekutuan yang ada. Karena di dalam ibadah persekutuan yang ada, jerih payah kami semua tidak sia-sia. Ada pengharapan besar yang Kau berikan bagi kami semua. Itulah tujuan hidup kami. Kami lalui di dunia, hidup di dunia ini yang sementara. Selebihnya untuk selama-lamanya kami bersama-sama dengan Engkau. Inilah kerinduan kami dan doa kami Tuhan. Selebihnya karya-Mu yang memberi jawaban atas doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita doa sore hari ini. Kunaikkan syukurku padamu. Nanti di akhir pujian mengundang Bapak Immanuel untuk berdoa.
buat kita semua pada malam hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur, Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. segala pujian syukur patut kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam persekutuan kami. Kami telah dikuatkan, kami telah dijamah oleh kuasa Tuhan malam hari ini. Sehingga kehidupan kami ketika kami pulang dari tempat ini boleh mendapatkan kekuatan yang baru, boleh mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, boleh mendapatkan pembaharuan kehidupan daripada Tuhan, sehingga kami akan dimampukan menjadi saksi yang hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati setiap kami umat-umat-Mu yang sudah hadir, bahkan di rumah kami masing-masing sudah bersama-sama kami boleh berdoa bersekutu kepada Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami, dan ketika kami pulang dari tempat ini kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri persekutuan kami pada saat malam hari ini, dan kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, membawa sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Bahkan persekutuan kuasa Roh Kudus boleh tinggal menyertai kami semua sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri persekutuan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.